Shalom, jumpa lagi dengan Renungan Kristen Daniel Story. Kali ini saya akan membahas hal yang menjadi pertanyaan bagi banyak orang, yaitu kemanakah seseorang setelah mengalami kematian, surga, neraka, atau kemana? Karena banyak doktrin-doktrin atau pengajaran-pengajaran yang mengajarkan hal-hal yang berbeda-beda mengenai hal ini. Ya, kita akan membahas beberapanya, saudara. Kita mulai dari purgatori oleh Katolik Roma. Jadi doktrin ini mengajarkan bahwa seseorang yang dosanya kecil atau sedikit masuk ke dalam api penyucian, setelah itu baru masuk surga. Ya, jadi seseorang yang hidup benar, hidupnya kudus, dia pasti pernah melakukan dosa, dia pasti pernah berbuat dosa, dia tetap mempunyai dosa walaupun tidak besar, walaupun tidak banyak dosanya, lebih banyak kebaikannya. Karena itu dia harus dimasukkan dahulu ke dalam api penyucian. Setelah masuk ke dalam api penyucian, baru setelah itu dia masuk ke dalam surga. Sedangkan orang jahat, orang yang hidupnya tidak berkenan kepada Allah, dia langsung masuk ke neraka. Nah, untuk orang-orang yang ada di tempat api penyucian ini, dia bisa dipercepat untuk masuk surga dengan jalan ketika ada orang-orang yang mendoakan dia di bumi ini, ya, atau ada orang yang melakukan amal atas nama orang yang sudah mati ini, supaya orang yang sudah mati tersebut, orang yang ada di api penyucian tersebut, bisa dipercepat untuk masuk surga, ya. Tapi saya secara pribadi kurang setuju dengan doktrin ini, ya, karena di Roma 8 ayat 1 dan 2 saya bacakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi saya percaya bagi orang yang sudah ada di dalam Kristus, bagi orang yang sudah menjadikan Yesus sebagai Tuhan, sudah tidak ada penghukuman lagi, dosanya sudah ditebus, ya. Jadi Tuhan sudah menyelamatkan dengan sempurna, tidak perlu embel-embel harus masuk ke dalam api penyucian lagi, tidak perlu embel-embel orang ini harus ini itu supaya bisa masuk surga, tetapi semuanya hanya karena kasih karunia. Itu yang saya percaya, saudara. Saya bacakan juga di Ibrani 7 ayat yang ke-25. Karena itu, ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kemudian ada doktrin juga yang umum, ya, yang banyak dipercaya oleh banyak orang, yaitu intermediate state, yaitu orang mati tidak langsung masuk ke surga atau ke neraka, melainkan ke tempat penantian, yaitu Firdaus untuk orang percaya dan Hades untuk orang yang tidak percaya. Ada juga doktrin oleh saksi Yehova, tidurnya jiwa, ya, tidurnya jiwa. Jadi ini dipercaya oleh para saksi Yehova dan aliran Advent hari ke-7. Jadi jiwa-jiwa tersebut akan dibangunkan pada saat Yesus datang kedua kali. Jadi setelah mereka mengalami kematian, mereka hanya tidur sementara saja sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Ya. Kita buka di 2 Korintus 5 ayat yang pertama, saya bacakan. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Menurut beberapa teolog, Present at Command menjelaskan kejadian yang satu langsung disambung kejadian berikutnya tanpa ada jeda waktu seperti tempat penantian. Ya, jadi begitu kita mati, langsung surga atau neraka. Kemudian kita buka lagi di Filipi 1 ayat yang ke-23. Saya bacakan, aku didesak dari dua pihak, aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Jadi yang dimaksud pergi dan diam bersama dengan Kristus artinya mati dan ke surga, karena Yesus tentunya ada di surga, bukan di tempat penantian, saudara. Ya. Kemudian kita pelajari juga tentang kisah penjahat di samping Tuhan Yesus, yang disalib samping Tuhan Yesus itu, saudara. Kita buka dari Lukas 23 ayat yang ke-43, saya bacakan. Kata Yesus kepadanya,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Sedangkan di Lukas 23 ayat yang ke-46 saya bacakan, lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Berarti Yesus ada di surga, ya. Karena Allah Bapa ada di surga. Ketika Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapa, berarti nyawa Yesus juga ada di surga. Kesimpulannya apa? Berarti penjahat tersebut juga ada di surga bersama dengan Yesus. Kesimpulan berikutnya apa, saudara? Berarti Firdaus adalah surga. Ya, kapan penjahat itu ada di Firdaus? Yesus bilang hari ini juga. Artinya langsung ke surga saat penjahat itu mati. Ya, tidak bukan ada di tempat penantian. Jadi Firdaus itu bukan di tempat penantian, tetapi dia langsung menuju kepada Bapa saat itu juga. Firdaus dalam bahasa Yunaninya adalah Paradeisos, ya, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi paradise. Kemudian kita buka 2 Korintus 12 ayat yang kedua. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh, aku tidak tahu, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Kemudian kita buka lagi 2 Korintus 12 ayat yang keempat. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Kesimpulannya apa? Berarti Firdaus adalah surga itu sendiri, saudara. Ya. Dan kemudian kita juga baca di kisah orang kaya dan Lazarus di Lukas 16 ayat 19 sampai 31, nanti saudara bisa baca sendiri. Yesus yang berasal dari kekekalan, ya. Jadi sekali lagi, Yesus yang berasal dari kekekalan pasti bercerita yang tidak bertentangan dengan kondisi kekekalan. Jadi ketika Lazarus mati, dia ada di pangkuan Bapak Abraham, sedangkan orang kaya itu ada di neraka. Kemudian kita buka di Yudas 1 ayat yang ke-7. Sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Telah menanggung siksaan, bukan akan menanggung siksaan. Artinya apa? Artinya mereka langsung masuk neraka, bukan akan masuk neraka. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya yang saya percaya, ya, yang kitab suci juga katakan, ya, yang Alkitabiah, seseorang setelah mati hanya ada 2 pilihan, surga atau neraka. Tetapi yang sangat mendasar dari pertanyaan ini, yang sangat penting dari pertanyaan ini adalah kemana kita setelah kita mati? Kemana saya setelah saya mati? Surga atau neraka? Ya, kabar baiknya, saudara, kabar baiknya, saya mau menceritakan, saya mau mengatakan bahwa Yesus adalah jalan keselamatan. Jika saudara mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dalam hidup saudara, maka saudara akan diselamatkan, karena hanya Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Sedangkan jika saudara tidak mau menerima Yesus, tidak mau percaya pada Tuhan, maaf saudara, saya harus tegas katakan, nerakalah tujuanmu. Ya, saya kutip di Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, jadi jika saudara mau menerima Yesus, maka saudara akan menerima hidup yang kekal. Jika saudara mau menanyakan sesuatu berkaitan mengenai keselamatan, saudara bisa tulis di kolom komentar dan saya akan jawab mungkin melalui video-video lain, atau jika jawabannya tidak terlalu banyak, saya bisa langsung tulis di kolom komentar. Dan jika ada saudara yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu secara pribadi, saudara bisa mengikuti doa saya saat ini. Kita berdoa bersama-sama dan ikuti doa saya. Tuhan Yesus, kami mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan.
Masuklah ke dalam hati kami. Bertahtalah di dalam hati kami. Kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan, bahwa Engkau sudah menyelamatkan kami, bahwa hanya Engkau satu-satunya jalan keselamatan. Kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan memberkati.